Dari muda sampai sudah rambut putih, ya, tidak ada batas. Kita semua bisa mengalami hal-hal seperti ini. Keberhasilan bisa menumbuhkan juga dua ekstrim. Kalau saya berhasil, saya bisa lari ke kesombongan. Di satu pihak, iya kan? Kalau orang puji, waduh, khotbahnya, oke. Nah, saya harus atasi itu dengan apa? Sebab kalau terlalu banyak tangan yang sedikit memberi hormat, oh ya, rupanya boleh Jo. Pakai Jo. Nah, keluar Manado saya. Hati-hati, nanti bisa Batak keluar sebentar. Hah? Jadi bagaimana mengatasi itu? Kalau hati sudah mulai agak tertinggi, ya sudah sombong, rahasianya kembali kepada Tuhan. Dan berkata Tuhan, mereka beri pujian, tapi saya tahu ini adalah hakmu. Saya kembalikan ini kepadamu. Jangan izinkan kesombongan itu mengadakan, wah saya lebih baik dari orang lain. Jangan. Tapi di balik yang lain, hati saya juga bisa dipengaruhi dengan perasaan, ya tidak bisa. Perasaan tidak berarti. Perasaan tidak ada daya. Sedangkan masing-masing kita tidak ada daya. Daya kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di sini masalahnya adalah insecurity. Selalu bedakan dengan orang lain. Itu tante itu lebih rohani dari saya. Itu om di sana ya, dia lebih rajin masuk doa. Dan saudara-saudara, firman Allah berkata tidak bijak bila kita bandingkan dan membedakan diri satu sama yang lain. Masing-masing berbeda, masing-masing mempunyai perjuangan sendiri, tetapi masing-masing masih ada satu misi. Izinkan aliran air ini menjamah orang. Amin. Nah, Ibrani 12 ayat 15. Akar pahit menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Berarti kalau ada hal yang belum saya bereskan di dalam hati, dia bukan hanya mempengaruhi saya, dia mempengaruhi orang lain. Jadi untuk menjaga urapan sidang jemaat, kuasa sidang jemaat bersama, kalau kita sama-sama menjaga hati, maka ada sesuatu yang terjadi. Sebab di mana ada kesatuan, di sana Allah bersemayam. Di sana ada minyak surga mulai mengalir, dan di sini berkat Tuhan mengalir. Dan saudara-saudara, saya bisa melihat Pastor Joe, ini tempat terlalu kecil. Kalau tidak salah, kali terakhir saya sudah ingatkan, dan sekarang sudah hampir full. Terlalu kecil. Tuhan akan bawa lebih banyak lagi. Karena apa? Karena ada Roh Kudus, ada penyembahan, ada berkat Tuhan di tempat ini. Baik. Saya harus melandaskan ini plane. Haleluya. Sudah tahu, take off itu gampang, landing susah. Siap? Oke? Tanda-tanda hati terluka atau hati hancur. Jadi kalau hati saya kurang sehat, apa tanda-tanda di mana saya bisa perbaiki dan mengizinkan Tuhan bekerja? Yang pertama, tidak mau mengampuni. Nah, ini besar sekali. Tidak ada satu di antara kita yang tidak dijamah atau disentuh dengan ini masalah. Sebab saya bisa jamin 100% bahwa semua kita pernah tersinggung. Kalau tidak disinggung orang lain, istri singgung, suami singgung. Jangan langsung ada korek-korek dalam rumah Tuhan. Pasti anak-anak bisa disinggung atau tersinggung, orang tua bisa tersinggung, orang yang dikerja bisa. Nah, kalau perasaan tersinggung tidak dibereskan, itu menodai, dan itu menjadi satu keadaan yang sulit dibawa ke hadirat Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menyembah Tuhan, hari Minggu kita menyembah dengan enak-enak, tapi hari Senin hati sudah tertudur kembali.
Sudah tertuduh. Jadi saya mau berbuat apa? Kalau saya tersinggung dan saya simpan dalam hati, lama-lama itu menjadi racun dalam hati saya sendiri. Apa cara atasi? Saya harus melepaskan. Oh, tetapi Pastor Dan tidak tahu betapa jahat orang itu terhadap saya. Saya mengerti. Sebab saya tidak bisa kontrol orang lain. Tetapi saya tahu bahwa ada oknum yang berada di takhta sorga, yang sudah dicaci maki, yang sudah dibunuh, yang sudah disalibkan, dan dia juga mengerti. Jadi saya boleh bawa hati saya kepadanya, dan saya berkata, Tuhan, saya mengampuni yang di sana, saya mengampuni yang di sana, dan saya tahu bahwa Engkau akan mengerjakan yang baru dan murni di dalam kehidupan saya. Kedua, pengkhianatan, betrayal. Tadi pagi saya sampaikan kesaksian, tapi seorang gembala yang kerjasama dengan saya melakukan ini dan sakit sekali. Dan saya berapa bulan bergumul dengan ini. Kenajisan seksual adalah satu hal yang lain yang bisa mempengaruhi hati. Jadi ini lebih dari perzinahan. Ini soal internet. Internet sekarang ini bahaya juga. Jadi untuk kaum muda sampai dengan orang tua pun harus hati-hati. Sebab dengan apa yang kita lihat sekarang, gampang sekali terpancing untuk melihat hal-hal yang tidak suci. Pikiran terbawa, sehingga lama-lama kalau itu disimpan dalam hati menjadi kenyataan yang dibuat. Jadi saudara dan saya harus mengerti ya, ini hal-hal yang menghalangi. Pergumulan dalam keintiman, sulit adakan hubungan, selalu mau menyendiri. Nah, ini ada masalah hati. Selalu mau menyendiri, tidak mau bergaul, tidak mau mendekat, tidak bisa membuka hati untuk orang lain melihat bahwa ada kelemahan. Nah, saudara-saudara, firman Allah berkata, kalau kita saling ya di antara satu dengan yang lain, kita doakan, berarti juga maka kita saling akan disembuhkan oleh hadirat Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Saya mengajak worship team datang. Juga kita melihat masalah tidak bisa mempercayai orang lain. Tidak bisa percaya orang lain. Sudah terlalu banyak kecewa.